Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hadia dengan NIM 2320080. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Yang pertama itu quality planning atau perencanaan kualitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan kualitas atau quality planning. Itu adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan merupakan bagian dari sebuah manajemen strategi, sehingga arah dan tujuan organisasi dapat jelas dimengerti dan dipahami seluruh level organisasi. Dan dalam jangka panjang, tujuan organisasi harus selalu mengarah pada quality first atau kualitas yang pertama. Yang kedua, quality control atau pengendalian kualitas. Teknik dan aktivitas operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Setiap perencanaan yang telah dieksekusi atau dilaksanakan perlu memenuhi syarat kontrol dan monitoring yang tepat dan berkala. Jadi, pengendalian kualitas merupakan arahan agar quality planning berjalan sesuai koridor arah dan tujuan organisasinya. Dan yang ketiga, itu ada quality asuransi atau jaminan kualitas. Jadi tindakan yang terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk dan jasa layanan Anda akan memuaskan kebutuhan kualitas tertentu. Dengan adanya sistematika pengendalian kualitas, maka output dan outcome organisasi Anda akan menjadi sebuah merek ternama yang terjamin mutu dan kualitasnya. Di sini Anda dan tim memerlukan feedback dari pihak internal ataupun eksternal tentang produk dan jasa yang telah diberikan. Yang keempat, quality improvements atau peningkatan kualitas. Tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk dan jasa untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Dengan banyaknya inputan, masukan, kritik, dan umpan balik atau feedback, maka Anda akan memasukkan tahapan berikutnya dari sebuah quality management, yakni peningkatan kualitas atau quality improvement. Ada 8 elemen pokok TQM. Terdapat 8 elemen pokok dalam sistem manajemen TQM atau Total Quality Management. Kedelapan elemen ini diantaranya adalah yang pertama, fokus pada pelanggan, atau customer focused. Jadi pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk ini maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih, ataupun adopsi teknologi terbaru, yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya ini yang dilakukan tersebut bermanfaat ataupun tidak. Dan yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan atau total employee involvement. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Jadi oleh karena itu, keterlibatan karyawan ini secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang tepat untuk pelanggannya.
Jadi dalam pemberdayaan karyawan diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Nah, dan yang ketiga itu ada pemusatan pelatihan pada proses atau proses control. Jadi pelatihan ini pada peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier atau internal maupun eksternal dan mentransformasinya menjadi output yang akan dikirim ke pelanggan atau internal maupun eksternal. Nah, dan yang keempat, sistem yang terintegrasi atau integrated system. Meskipun terdapat banyak keahlian dan ruangan lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal, semuanya akan memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik dan agar visi misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikonfirmasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Dan yang kelima, peningkatan strategi dan sistematik atau strategi dan systematic approach. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi dan misi untuk tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan adalah mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan yang memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta atau fact-based decision making. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan, diperlukan data untuk mengukurnya. Jadi TQM mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Dan yang terakhir, komunikasi atau communication. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan baik dalam strategi, kebijakan, jadwal maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi adapun manfaat manajemen kualitas total. Penerapan TQM menghasilkan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Tingkatan efisiensi. Proses yang disederhanakan mengurangi limbah, waktu tunggu lebih singkat, dan biaya lebih rendah. Produk dan layanan berkualitas tinggi. Memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi secara konsisten akan membangun reputasi yang kuat dan keunggulan kompetitif. Peningkatan semangat karyawan, keterlibatan karyawan dalam inisiatif peningkatan kualitas, meningkatkan semangat kerja dan menumbuhkan budaya belajar kebutuhannya. Hubungan pemasok yang lebih baik. Hubungan kolaboratif dengan pemasok menghasilkan peningkatan kualitas bahan baku dan komponen. Keunggulan kompetitif. TQM membantu organisasi menonjol di pasar yang padat, menarik lebih banyak pelanggan dan peluang untuk berkembang.
Jadi ada konsep program TQM yang efektif. Adapun tujuan konsep yang efektif, di sini ada 7 program konsep TQM yang efektif. Yang pertama, perbaikan berkesinambungan. TQM ini membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Dan kedua, Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma, improvement model forma, dan sekumpulan perangkat lembar perangkat di diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram Lalir, histogram, dan statistical program control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Dan yang ketiga, pemberdayaan pekerja. Nah, jadi pemberdayaan pekerja ini berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerjaannya, yaitu membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membantu para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Selanjutnya, tolak ukur. Jadi tolak ukur ini merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas, meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dalam proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah menetapkan antara lain, yaitu menetapkan apa yang akan dijadikan backup, membentuk tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, mengumpulkan data dan menganalisis informan benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Jadi ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark meliputi presentasi cacat, biaya per unit atau per pesanan, waktu proses per unit, waktu respon layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Selanjutnya, Just in Time. Konsep JIT ini diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan menyelesaikan masalah. Dalam konsep JIT ini, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan. Jadi saat ada permintaan, JIT ini berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. JIT memangkas biaya kualitas. JIT meningkatkan kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT membutuhkan perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Selanjutnya, konsep Taguchi. Genichi Taguchi memberikan tingkat konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk, yaitu ketangguhan kualitas. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang saat diproduksi secara beragaman dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Selanjutnya, kerugian kualitas.
Kerugian kualitas eh, kerugian kualitas mengidentifikasi kan semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkatkan jika kualitas produk semakin jauh dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, kualitas berorientasi saran. Kualitas berorientasi saran merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Dan terakhir, perangkat manajemen kualitas total. Perangkat manajemen kualitas total ini antara lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.